bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan dipaksa oleh Allah untuk membuat nyawa. Nggak mungkin dipukuli disuruh untuk membuat nyawa, jadi nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak SMS yang masuk, bahkan bukan lagi puluhan sampai ratusan, tentang tenarnya Kota Tuban sekarang ini. Lagi ngetren Kota Tuban disoroti banyak orang. Masalah apa? Oh, ngerti kabeh ya. Masalah patung. Nah, di sini saya ingin memberikan satu jawaban. Jadi seseorang itu jangan sampai tergolong orang yang dusta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kafa bimar'i kadziban an yuhadditsa bikulli masami'. Nah, ini sekarang banyak berita yang menyudutkan pemerintahan Tuban. Maka saya tidak akan menjadi setan bisu. Setan bisu itu dia mengerti kejadian yang ada secara fakta, tetapi dia diam. Ini setan bisu ini. Maka dari itu saya ingin menjawab yang pertama, setujukah kita dengan patung tersebut? Maka secara aturan hukum, secara syariat, kita berkacamata kuda. Kita tidak mengambil hukum negara, tetapi mengambil hukum syariat. Bagaimana menurut syariat itu membuat patung? Maka ada beberapa dalil-dalil yang membuat kita fokus tentang bagaimana seseorang itu melukis atau membuat patung. Ini kesimpulannya. Dan nanti akan kita jelaskan secara detail apa yang terjadi. Yang pertama, mengenai hukum di hari kiamat. Allah itu akan tentukan hari kiamat. Maka di dalam satu riwayat dikatakan, ketika nanti di hari kiamat, bagi mereka pembuat patung dan lukisan, maka akan diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nyawa kepada patung dan lukisan tersebut. Jadi lukisan di sini adalah lukisan berbentuk makhluk yang punya mata, punya hidung, punya telinga. Maka lukisan yang dia buat, patung yang dia buat akan dihidupkan oleh Allah dan meminta nyawa kepada si pembuatnya. Hadis ini bersumber di dalam kategori muttafaq alaih yang disepakati oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada satu matan hadis dari Al-Imam Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yasna'una hadhihi suwar
yu'adzibuna yaumal qiyamati yaqulu lahum ahyu ma khalaqtum. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan dipaksa oleh Allah untuk membuat nyawa. Enggak mungkin dipukuli disuruh untuk membuat nyawa. Jadi enggak mungkin seseorang akan bisa melaksanakannya. Maka dilihat secara parsial, hadis ini mengarah kepada pengharaman. Jadi diharamkan, hukumnya haram, tetapi tidak ada kata-kata haram. Secara parsial ini, secara hukuman bahwasanya ini mengarah kepada fokusnya kepada haram. Di dalam metode istiqra' maknawi, sebuah metode pengambilan hukum dengan mengambil seluruh dalil-dalil yang ada, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, atau dalil dari jumhur ulama. Dalil itu apa sih? Bukti. Jadi bukti atau satu bentuk aturan yang telah disepakati. Ini menggunakan dalil ulama. Kalau Al-Quran ya wajib sepakat, hadis ya wajib sepakat. Jika hadis itu mutawatir atau hadis itu kategorinya sahih atau hasan sahih. Tapi kalau mardud, seseorang tidak bisa menggunakan hukum dalil secara mardud. Hukum yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'maluna ya'malun. Ini dhomirnya kepada jin. Ya'maluna lahu. Lahu ini ke siapa? Dhomirnya kepada Nabi Sulaiman. Ya'maluna. Jadi jin ini telah membuatkan sesuatu untuk lahu, yaitu adalah Nabi Sulaiman. Ma yasha'u min mahariba wa thamathila wa jifani kal jawabi wa kudurin rasiyatin. Di sini dikatakan jin ini memiliki tamathil, yaitu patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk. Jadi kolam ada tutupnya dan terbentuk seperti tungku begitu. Ini satu gambaran dalil ya, bahwa itu pembuatan patung itu adalah amaliyahnya jin. Jadi tidak ada manusia itu, orang soleh yang membuat patung itu belum ada. Dari bangsa Nabi, manusia, itu tidak ada orang soleh yang membuat patung kecuali jin. Jadi kalau jin yang soleh itu membuat patung ya untuk kenang-kenangan. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abnu ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yaqatta ma'na minhu fayussirubuhunna illa falya'bun ma'i. Bahwa Rasulullah ini pernah mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah, Nabi Muhammad ini pernah memarahi aku, Sayyidina Aisyah, karena memegang boneka. Marah Rasulullah SAW dan membubarkan kumpulan teman-temanku yang lagi bermain boneka. Sayyidina Aisyah waktu masih kecil lagi kumpul sama teman-temannya mainan boneka, dibubarkan oleh Rasulullah. Minggir, suruh bubar. Diambil, disita semua bonekanya seperti itu. Dan ketika disita bonekanya, mereka diperintahkan untuk bermain lagi. Jadi maknanya membawa boneka pun itu tidak direstui oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan ini. Yang pertama,
keberadaan patung ini tidak mengganggu kita. Dalam segi pandangan, kita berpikir secara nasionalis ya. Patung ini tidak mengganggu pandangan kita, juga tidak mengganggu polusi. Ya, jadi tidak masalah bagi kita untuk orang membuat patung. Maka sikap kita atas keberadaan patung itu, orang membuat patung tidak masalah buat kita, tidak masalah. Akan tetapi permasalahan di sini adalah patung bukan patung rahmat. Kalau kita membahas secara keluar dari rel ya, yang kita ketahui itu adalah patung dewa perang. Kalau mungkin patungnya Dewi Kuan Im, ya, sing biasa ndelok film Sun Gokong ya, ngerti ya? Ngerti apa gak Dewi Kuan Im? Ono apa maneh mo? Buddha Julai, ya. Oke lah, itu lambang kasih sayang mungkin ya. Ini lambang perang ini. Ini lambang perang. Terus yang berikutnya, lambang perang ini menandakan bukan sosok pahlawan juga. Bukan sosok pahlawan yang memerdekakan bangsa kita. Mungkin kalau patungnya patung Jenderal Sudirman, kita akan ke sana ya. Kalau mungkin patungnya patung pahlawan revolusi, ya kita akan ke sana. Tapi ini patung yang tidak ada urusannya dengan kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia, dan tidak ada nilai sejarah yang menyentuh Indonesia juga. Jadi wajar-wajar aja kalau ada orang yang cemburu dan protes. Tetapi sikap kita sami'an wa ata'an atas kebijakan pemerintah yang ada. Dan perlu diketahui, patung tersebut Al-Fakir langsung dari beliau yang bersangkutan. Saya nggak mau menyebutkan namanya, bersumber dari yang sangat fakta bahwa keberadaan patung tersebut adalah ilegal. Tidak ada restu dari pemerintahan setempat. Adapun perizinan yang dibuat belum tuntas dan belum disepakati oleh Komisi A di DPRD Tuban. Jadi nggak ada yang sepakat, nggak ada yang setuju. Bahkan mayoritas warga di sana juga tidak setuju. Jadi keberadaan patung tersebut adalah ilegal. Lalu bagaimana sikap yang harus kita tempuh? Jika memang masyarakat ingin menempuh, maka harus menggunakan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi nggak boleh merame-rame untuk kelenteng, ngamuk-ngamuk, tutuki rubono. Nah, ini bukan ajaran Rasulullah nih ya, begitu nih. Jadi hukum yang berada di negara kita ini, hukum konstitusi yang berlaku ini bagaimana? Ya harus dirubuhkan secara legal. Nah, di sini kita katakan jihad konstitusi. Ya ini jihad konstitusi ini. Itu ada patung tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan sejarah kita. Bahkan patung itu cenderung kepada satu bentuk peperangan, dewa perang kok. Bukan patungnya Buddha Julai, bukan patungnya Dewi Kuan Im yang melambangkan kasih sayang begitu ya. Ini melambangkan orang mau perang. Ini mau apa coba? Saya sendiri juga bingung ya. Untungnya apa buat kayak begitu? Sampai 3 miliar lah atau 4 miliar. Nggak ada urusan dengan nominalnya. Tetapi keberadaan patung itu memang mengusik perasaan umat Islam. Karena di negara-negara yang umat Islam minoritas nggak pernah diizinkan adzan aja nggak diizinkan kok. Umat Islam itu di Bali, di wilayah-wilayah tertentu itu nggak diizinkan adzan, Pak. Adzan pakai speaker itu nggak boleh. Takbiran nggak boleh. Di Manokwari itu pernah sampai geger orang nggak pakai jilbab, dipaksa. Di Australia pernah terjadi. Orang pakai jilbab dipukuli di jalan, perempuan-perempuan dipukuli. Saya punya videonya saya. Nah, jadi sebaiknya diurungkan saja, kita lebih melihat arah ukhuwah. Jadi kondusifnya Kota Tuban ini wajib kita jaga. Jika masyarakat menginginkan itu tidak ada, ya lebih baik ditiadakan. Tetapi mayoritas umat masyarakat Tuban itu benar-benar mendukung, ya secara legal, pemerintah juga melegalkan, ya kita harus berbesar hati untuk menerimanya.
Sudah ada yang bertanggungjawabkan. Jadi ini sikap daripada kita, jangan sampai ikut-ikutan orang yang memprovokasi untuk datang ke mana itu, kelenteng ya. Ojo kelenteng terus melok demo, ndak ada. Kita Majelis Ridwan nggak seperti itu. Tetap kita sami'an wa ato'an segala keputusan daripada pemerintahan Kabupaten Tuban. Yakin kita memiliki pemimpin seorang ulama, pemimpin kita seorang kiai, pemimpin kita orang yang dekat kepada Rasulullah, dekat kepada Allah. Yakinkan bahwa kita wajib yakin kepada beliau, pasti memihak kepada syariat Nabi Muhammad SAW dan memihak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yakin, saya perintahkan lagi dan disampaikan kepada yang lainnya, ojo melok-melok. Wis, ini sudah ada yang ngurusi, ada pendekatan persuasif melalui Kapolres, melalui Pak Dandim, melalui Ketua DPRD dan Komisi A, itu sudah melakukan satu bentuk jalur hukum secara legal. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Wis aja melok-melok wis. Apa yang gawe patung apa ya sakarepmu wis. Sementing aja ganggu dakwah ngono ae. Nah, Anda mengganggu dakwah, mengganggu khutbah Jum'ah, mengganggu orang yang takbiran, perang tak lakoni wae aku. Nah, tapi kalau masalah ini sudah biar. Enggak ganggu kita kok. Ya toh, enggak ganggu kita, enggak ganggu polusi, enggak boleh segala macam, terserah. Tetapi kalau masyarakat Tuban cemburu, ya itu wajar, bentuk keimanan mereka, bentuk hati mereka yang ingin merespon ya. Jadi mereka yang di luar Islam pun ya harus menyadari itu. Ya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan Tuban senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.